Mm-mm. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Morina. Bagaimana kabarmu? Sehat kan? Baik kok, Bu. Saya sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Syukurlah kalau kamu baik-baik saja. Kabar ibu juga baik kok, nak. Oh iya, Bu. Mohon maaf ya. Kalau saya kemarin WhatsApp Ibu, soalnya saya mau ngobrol sama Ibu. Tidak apa-apa, nak. Ibu juga minta maaf ya kalau kita ini baru bisa bertemu sekarang, walau hanya ngobrol lewat Zoom. Karena kemarin-kemarin itu ada tugas yang mengharuskan ibu nggak berada di Jogja. Gitu ya, Bu. Nggak apa-apa kok, Bu. Ini kamu sedang berada di mana, nak? Saya di kamar, Bu. Berarti kamu sudah berada di tempat dan posisi yang nyaman ya, nak? Udah kok, Bu. Baik, kalau begitu. Sebelum Ibu ingin, sebelum melakukan konseling ini, Ibu ingin menyampaikan nih beberapa hal terkait proses konseling yang akan kita lakukan sekarang ini. Jadi, walaupun konseling kita lakukan secara online, Ibu harap Morina dapat cerita dengan nyaman dan terbuka ya. Cerita yang akan kamu sampaikan kepada ibu ini akan aman. Hanya sebatas pembicaraan kita berdua saja. Baik, Bu. Selain itu juga, Ibu harap kamu sudah siap dengan jaringan dan kuota yang memadai ya. Ibu juga sudah berusaha mencari jaringan yang lebih lancar. Ya, Bu. Saya juga sudah membeli kuota kok, Bu, barusan. Dan jaringan di sini aman. Bagus kalau begitu. Lalu Ibu harap waktu kurang lebih 30 menit ke depan ini, Morina dapat fokus dengan konseling kita saja ya. Sekiranya nanti kalau misalkan ada notif HP yang masuk saat proses konseling berlangsung, diabaikan dulu ya, biar kamu itu fokus dengan pembicaraan kita. Oke, Bu. Oke, kalau begitu, coba sekarang jelaskan apa yang memberatkan hati kamu. Jadi gini loh, Bu. Saya tuh kesel banget sama bapak ibu saya. Mereka sekarang melarang saya mengikuti banyak kegiatan ekstrakurikuler. Hmm, Morina jengkel dengan bapak dan ibu yang melarang Morina melakukan banyak kegiatan. Benar begitu? Iya, Bu, benar. Saya hanya diperbolehkan ikut satu aja kegiatan ekstrakurikuler. Kesel banget, Bu. Jadi kayak nggak bebas gitu loh, apa-apa dilarang. Morina merasa terkekang ya. Iya, Bu. Apa kiranya yang mendasari orang tua Morina eh, melarang Morina itu untuk mengikuti banyak kegiatan? Itu, Bu. Karena saya kan udah kelas 9 sekarang. Dan saya tuh diminta untuk fokus belajar gitu loh buat persiapan ujian. Dan terpaksa suruh milih salah satu kegiatan ekstrakurikuler aja. Jadi orang tua Morina ini menganggap kalau itu Morina dengan banyak sekali kegiatan akan berakibat pada ketidakfokusan Morina saat belajar ya. Iya, Bu. Padahal banyak kegiatan pun saya tetap fokus belajar. Buktinya nilai saya stabil, nggak ada yang menurun sama sekali. Baik. Lalu, apakah dengan banyaknya kegiatan yang kamu ikuti, jadwal belajarmu itu
masih tetap teratur, Nak? Jadwal belajar sih menjadi kurang teratur sih Bu. Soalnya kan waktunya saya habiskan buat kegiatan itu, ekskul itu tau Bu. Dan sekarang saya juga ditambah ada kegiatan bimbel. Bimbel? Iya Bu, sekarang saya dipaksa juga sama orang tua saya buat ikut tambahan pelajaran bimbel gitu. Tapi menurut saya bimbelnya juga tidak terlalu memberikan manfaat sih bagi saya. Hmm, bimbel pilihan dari orang tuamu tidak efektif. Iya Bu, benar. Itu yang saya maksud. Mengapa demikian? Karena bimbelnya kan sore tahu Bu itu. Sore habis ada kegiatan ekstrakurikuler. Kan saya capek dong. Harusnya saya istirahat, tapi malah buat mikir lagi. Kan sama aja, nggak efektif gitu. Jadi, Morina ini sangat keberatan ya dengan bimbel. Benar demikian? Iya, bener Bu. Sangat keberatan saya. Tapi Morina ini, Ibu ingin bertanya. Tadi kamu itu mengatakan kalau Bapak dan Ibu kamu meminta agar kamu itu di kelas 9, kamu itu hanya dibolehkan mengikuti satu kegiatan ekstrakurikuler saja. Tetapi sekarang kamu mengatakan kalau kamu itu kecapean saat melakukan bimbel karena habis pulang dari kegiatan ekstrakurikuler. Ini kiranya bagaimana? Hmm, memang orang tua saya minta saya mengurangi kegiatan ekstrakurikuler sih Bu. Tapi kenapa, Nak? Tapi saya berbohong Bu sama orang tua saya. Kalau saya pulang sore gitu, saya izinnya kalau nggak belajar kelompok ya ada tambahan kelas gitu di sekolah. Baik. Namun tadi Morina mengatakan bahwa nilai kamu itu tadi stabil. Namun dari bapak dan ibu kamu itu tetap memberikan kamu bimbel di luar jam sekolah. Apakah mungkin ini karena orang tuamu melihat ada penurunan nilai, walaupun kamu itu tidak mengetahuinya? Enggak sih Bu, enggak mungkin sih kalau itu. Mereka cuman berambisi biar saya tuh belajar, belajar, belajar gitu aja sih Bu. Baik. Walaupun saya masih mengikuti banyak kegiatan ekstrakurikuler, nilai saya tetap bagus Bu. Masa orang tua saya nggak bisa ngertiin sih Bu? Kayak mereka nggak pernah aktif di sekolah aja. Jadi, Morina ini berpikir nih, kalau orang tua Morina tidak memahami mengenai siswa yang aktif. Iya Bu, selain itu saya aktif di sekolah juga buat cari pengalaman toh Bu di bidang lain, nggak cuma di akademik aja. Ya, kalau boleh Ibu tahu nih, apakah ada hal lain yang membuat Bapak dan Ibu kamu ini meminta kamu untuk mengurangi kegiatan dan mengikuti bimbel? Sebenarnya sih apa ya, bapak ibu saya tuh meminta saya buat masuk ke SMA terkenal se-Yogyakarta itu loh Bu. Jadi saya kayak dituntut buat dapet name yang bagus gitu biar diterima di SMA itu. Wah, berarti keinginan Bapak dan Ibu kamu ini agar kamu diterima di sekolah yang terkenal di kota Yogyakarta juga menjadi alasan mereka melarang kamu mengikuti banyak kegiatan. Benar Iya, begitu? benar sekali Bu. Mereka sangat apa ya kayak khawatir gitu loh kalau saya sampai kelelahan, kecapean atau sampai kenapa-napa yang membuat saya tuh nggak diterima gitu loh di SMA terkenal itu.
Saya aku tapi sebenarnya saya kadang kasihan sih Bu sama mereka. Kayak jadi was-was gitu loh Bu sama kesehatan saya. Jadi Morina ini merasa nggak tega gitu ya kalau melihat bapak dan ibu kamu ini was-was dengan diri kamu. Oh, oh, Bu. Di sekolah itu kamu mengikuti kegiatan apa saja, Nak? Banyak Bu. Ada karawitan, cheerleader, terus pramuka, sama taekwondo. Wah, banyak juga ya, Nak. Lalu untuk jadwal dari semua kegiatan itu kapan aja, Nak? Kalau karawitan tuh hari Kamis, terus cheerleader itu hari Selasa, taekwondo itu hari Rabu sama Jumat, sama pramuka yang wajib itu hari Senin. Kegiatan itu semua berlangsung pukul 2:30 sampai jam 4:30. Terus, Terus apa, Nak? Coba lanjutkan. terus yang bimbelnya setiap hari Senin sama Kamis pukul 6 sampai 7:30. Baik. Namun, apakah selama kamu melakukan kegiatan ini, kamu itu merasa kelelahan dengan kesibukanmu itu? Kalau capek sih ya ada, Bu. Tapi saya seneng jalanin semua itu karena memang semua itu tuh hobi saya. Jadi, Morina ini menikmati setiap kegiatannya ya? Ya, benar sekali, Bu. Baik. Apakah dari bapak dan ibumu ini mengetahui perasaan dari dirimu yang senang kalau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini? Harusnya sih tahu, Bu. Soalnya saya nggak pernah ngeluh sama mereka. Tapi Tapi kenapa, Nak? tapi mereka tetap saja mengira kalau saya itu kecapean, kalau banyak kegiatan. Oke, tadi di awal kamu sempat mengatakan kadang itu kecapean kalau habis pulang dari ekstrakurikuler. Bagaimana kiranya tentang ini? Itu karena ekskulnya yang agak berat sih, Bu. Kalau bimbel hari Senin sama Kamis. Nah, Senin itu kan sebelum bimbel itu ada pramuka. Kalau pramuka kan Ibu tahu sendirilah ya, apa sedikit banyak deh, banyak menguras tenaga gitu kan. Jadi kalau habis pramuka terus bimbel tuh kayak apa ya energinya itu kayak kuras gitu loh. Tapi kalau yang karawitan yang apa yang halus-halus gitu nggak terlalu menguras energi sih Bu, nggak kecapean. Jadi pramuka, taekwondo sama cheerleader itu yang menurut saya agak membuat saya capek. Jadi Morina ini kecapean dengan kegiatan ekstrakurikuler yang berat, begitu ya? Ya Bu, tapi saya kuat kok Bu. Bapak ibu saya aja yang menganggap saya lemah. Jadi Morina berpikir kalau bapak dan ibu kamu menganggap kalau kamu ini tidak mampu menjalani sebuah kegiatan kamu, begitu ya? Iya Bu, saya sangat kecewa sama mereka. Namun Morina, apakah kamu pernah berpikir nih, sedikit saja mengenai alasan baik mereka membuat keputusan yang seperti ini? Alasan baik apanya Bu? Jelas-jelas mereka tidak memahami apa yang saya rasakan kok. Morina, perlu kamu ketahui ya, orang tua itu pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Walaupun ya terkadang cara mereka memberikan nasihat atau masukannya itu kurang pas bagi anaknya.
Hmm, ya juga sih, Bu. Saya tahu mereka itu menginginkan saya dapat diterima sekolah terkenal se Yogyakarta itu. Saya akui memang sekolah itu sekolah bagus sih. Cuman apa ya, tuntutan mereka gitu loh, Bu, yang saya tuh kayak nggak kurang suka gitu. Nah, itu bagus Morina, empatimu terhadap orang tuamu. Iya, Bu. Saya juga apa ya, sebenarnya saya sedih gitu loh, Bu, kalau tidak mengikuti permintaan orang tua. Baik, jadi manakah nih yang membuatmu paling sedih saat ini? Tidak bisa mengikuti banyak kegiatan ekstrakurikuler atau tidak memenuhi permintaan orang tuamu? Dua-duanya, Bu. Iya, iya. Morina, ibu memahami perasaan kamu. Walaupun saya kecewa sama mereka, saya tetap sayang kok, Bu, sama mereka. Saya tahu mereka ini karena mereka peduli sama saya. Saya membayangkan aja kalau misalnya mereka membiarkan saya melakukan segala sesuatunya itu, pasti saya jadi tanpa arah gitu nggak sih, Bu? Jadi, Morina menyadari nih kepedulian orang tuamu. Iya, Bu. Tapi saya juga bingung harus bagaimana. Saya nggak suka buat milih salah satu di antara kegiatan semua ini, karena semua itu hobi saya. Ya. Jadi, Morina saat ini merasa bingung dan juga kecewa dengan kedua orang tuamu karena mereka itu meminta kamu untuk mengikuti bimbel. Hal tersebut orang tua kamu lakukan karena mereka itu ingin kamu masuk nih ke SMA negeri yang terkenal di kota Yogyakarta. Kemudian orang tuamu meminta kamu buat memilih nih salah satu kegiatan ekstrakurikuler saat ini yang membuat kamu menjadi tambah bingung. Karena dari banyaknya kegiatan yang kamu lakukan adalah hobi kamu. Benar begitu, Morina? Iya, Bu, benar banget apa yang Ibu katakan tadi. Baik. Selanjutnya, karena kamu sudah memahami nih apa yang menjadi kekesalan kamu, kebingungan kamu. Sekarang kita akan membahas rencana selanjutnya yang akan Morina lakukan. Bagaimana? Baik, Bu. Morina, perlu kamu ketahui nih, dalam memahami perubahan pandangan dan sikap, itu kita harus berpikir secara lebih kritis, dewasa, dan konstruktif. Jadi, apakah mungkin akhir-akhir ini kamu sering berbohong disebabkan dari kamu yang merasa bingung dan kecewa karena kamu itu diminta untuk hanya melakukan satu kegiatan ekstrakurikuler saja oleh bapak dan ibumu? Iya, Bu, benar sekali. Lalu, apakah kamu sudah bisa memutuskan mana yang kegiatan ekstrakurikuler yang ingin kamu lakukan? Ya belum, Bu. Saya masih mau ikut semua kegiatan ekstrakurikuler dan juga tetap menuruti keinginan orang tua saya, bimbel itu. Rencanamu untuk mengikuti semua kegiatan ekstrakurikuler dan ditambah dengan kegiatan bimbel, karena kamu itu kan sekarang sudah berada di kelas 9 ya nak, di mana kamu ini pasti akan sibuk dengan persiapan ujian dan persiapan-persiapan lainnya. Maka dari itu, ibu nggak ngerestui apa yang sudah kamu rencanakan itu. Dan ya benar apa yang dikatakan orang tuamu akan membuat kamu kecapean, bahkan nanti akan rentan untuk mengalami sakit.
seandainya nih kamu mengikuti keinginan orang tuamu, yaitu mengikuti kegiatan bimbel dan hanya boleh mengikuti satu kegiatan ekstrakurikuler, itu bagaimana? Hmm, ya juga sih, Bu. Pasti nanti saya akan disibukkan dengan persiapan ujian dan lain-lain. Cuman saya nggak tahu, Bu, kegiatan ekskul apa yang tetap saya pertahankan. Soalnya kan semua itu hal-hal yang saya senang gitu, Bu. Ya, begini. Kamu kan tadi sempat mengatakan bahwa ada beberapa ekstrakurikuler nih yang menurut kamu itu berat. Nah, bagaimana menurut kamu tentang pandangan kamu itu mengenai ekstrakurikuler yang berat ini? Iya juga ya, Bu ya. Saya bisa menghindari ekskul yang berat itu. Kayak taekwondo, cheerleader, eh, soalnya dua ekskul itu yang menyangkut keselamatan fisik juga sih, Bu. Resikonya lebih besar. Itu pemikiran yang bagus, Marina. Jadi, Bu, habis ini saya akan menghindari dua ekskul itu. Kalau pramuka sih sebenarnya bikin capek sih, tapi gimana? Soalnya kan wajib tuh, Bu, kalau pramuka itu. Jadi sekarang saya cuma ikut karawitan aja. Kebetulan dari semua ekskul itu yang paling saya senangi karawitan sih, Bu. Wah, bagus, Marina. Ibu sangat setuju dengan pendapatmu itu tadi. Ibu dukung dengan niat yang kamu ini, walaupun pasti awalnya itu akan terasa berat dan sulit untuk kamu melakukan keputusan ini. Hmm, Iya, Bu. Tapi saya akan berusaha kok demi diri saya juga kan, Bu. Bagus, Marina. Bagaimana perasaan kamu saat ini, Marina? Terima kasih, Bu. Saya menjadi sangat lega dengan pilihan ini. Saya yakin pilihan ini adalah pilihan yang terbaik buat saya karena sesuai dengan harapan orang tua yang meminta saya untuk memilih satu kegiatan dan juga sesuai dengan harapan saya juga, Bu. Bagus sekali, Morina. Untuk ekstrakurikuler yang lain, dapat kamu lakukan lagi di lain kesempatan setelah kamu selesai ujian ya. Kalau begitu, apakah ada yang ingin kamu sampaikan lagi? Udah cukup sih, Bu. Baiklah, kalau misalkan sudah cukup. Sekarang itu Ibu ingin mendengar kamu nih, merangkum apa yang sudah kamu dapatkan selama proses konseling kita hari ini. Bagaimana? Oke. Dari pembicaraan hari ini, saya menemukan bahwa alasan orang tua saya melarang saya itu karena mereka peduli sama saya. Dan selama ini sebenarnya saya juga capek dengan banyaknya kegiatan. Sehingga saya tidak terlalu memikirkan kesehatan saya. Untuk itu, saya akan menghindari kegiatan yang berat dan mengikuti kegiatan yang tidak banyak resiko. Serta saya harus belajar dengan giat agar mendapatkan nilai yang terbaik, sehingga dapat membahagiakan bapak sama ibu. Apalagi kalau terima di SMA yang bapak ibu pengenkan itu. Wah, tepat sekali. Selamat menjalankan hari-harimu ya, Morina. Ibu berdoa yang terbaik untuk kamu. Terima kasih atas bantuannya ya, Bu. Kalau begitu, saya izin live dari Zoom ini ya, Bu. Selamat siang. Sama-sama, Morina. Selamat siang. Selamat sore, Bu Arnita. Selamat sore, Marina. Bagaimana kabarmu, Nak? Sehat toh?
Baik kok Bu, saya sehat. Kalau Ibu gimana kabarnya? Syukurlah kalau kamu baik-baik saja. Ibu juga sehat kok, Nak. Oh iya Bu, mohon maaf ya Bu kalau saya itu kemarin WhatsApp Ibu, soalnya itu saya mau ngobrol sama Ibu. Oh, tidak apa-apa, Nak. Santai aja. Itu malah yang minta maaf kalau kita baru bisa bertemu sekarang. Dan itu cuma lewat Zoom lagi. Karena ada tugas yang mengharuskan ibu tidak ada di Jogja. Gitu ya Bu, nggak apa-apa kok Bu. Hmm. Ini kamu sedang berada di mana, Nak? Saya saat ini sedang berada di kamar Bu. Hmm. Berarti kamu berada di tempat yang nyaman toh? Sudah kok Bu. Kalau demikian, sebelumnya Ibu ingin menyampaikan beberapa hal terkait proses konseling yang akan kita lakukan sekarang ini. Walaupun konseling kita dilakukan secara online, Ibu harap kamu dapat bercerita dengan nyaman dan terbuka. Cerita yang akan kamu ceritakan sebatas pembicaraan kita berdua. Jadi, Morina tidak perlu khawatir. Cerita kamu aman bersama Ibu. Baik Bu. Selain itu, Ibu juga berharap kamu juga sudah siap dengan jaringan dan kuota yang memadai ya. Ibu juga sudah berusaha kok mencari jaringan yang lebih lancar. Iya Bu, ini saya juga sudah ngebeli buat kuota, jadi ya mungkin sekarang udah aman kok Bu. Oke, bagus Marina. Waktu yang kurang lebih 30 menit ke depan ini, Ibu harap Marina fokus dengan konseling saja ya, Nak. Sekiranya ada notif HP yang masuk, eh, untuk sesaat diabaikan dulu, biar kamu fokus dengan pembicaraan kita, ya. Siap Bu. Oke, coba sekarang Norina jelaskan apa yang bikin Norina, hmm, apa yang memberatkan hati kamu. Hmm, jadi gini Bu, saya itu merasa kesel banget sama bapak dan ibu saya Bu, karena ya mereka itu loh Bu ngelarang saya buat mengikuti banyak kegiatan ekstrakurikuler. Hmm, Norina jengkel sama bapak ibu karena melarang Norina banyak kegiatan. Benar begitu? Iya Bu benar, saya itu ya Bu ya, cuma dibolehin buat ngikutin satu kegiatan ekstrakurikuler saja Bu. Kesel banget deh Bu, jadinya kayak ngerasa nggak bebas gitu loh Bu. Norina merasa terkekang. Iya Bu. Eh, Apa sih kiranya yang mendasari orang tua Norina melarang Norina mengikuti banyak kegiatan? Itu Bu, karena kan saya udah kelas 9 ya. Jadi mereka itu meminta saya untuk harus fokus belajar Bu buat persiapan ujian dan harus memilih salah satu kegiatan ekstrakurikuler Bu. Oke, jadi orang tua Morina menganggap kalau Morina memiliki banyak kegiatan itu akan berefek pada ketidakfokusan Morina dalam belajar. Iya Bu, benar. Padahal ya Bu, banyak kegiatan pun itu, banyak kegiatan pun itu juga saya masih tetap fokus belajar kok Bu. Buktinya ya nilai saya stabil aja, tidak ada yang menurun sama sekali. Baik. Lalu apakah dengan banyaknya kegiatan yang kamu ikuti ini, jadwal belajarmu tetap teratur? Hmm, Sebenarnya ya enggak sih Bu.
jadwal saya menjadi kurang teratur karena ya waktu itu saya habiskan buat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sampai sore dan yang ditambah itu juga kegiatan bimbel, Bu. Bimbel. Iya, Bu, saya sekarang dipaksa sama orang tua saya untuk mengikuti tambahan pelajaran bimbel itu, Bu. Tapi ya menurut saya itu bimbel itu tidak terlalu bermanfaat banget sih. Bimbel pilihan orang tuamu itu tidak efektif. Iya, Bu, benar. Itu yang saya maksud. Mengapa bisa demikian? Ya, karena bimbelnya kan sampai sore ya, Bu ya. Nah, pas banget itu saya pulang dari ekstrakurikuler itu, Bu. Harusnya kan yang tadinya saya habis pulang dari kegiatan ekstrakurikuler, saya istirahat. Nah, ini malah saya disuruh mikir lagi, Bu. Jadi Morina merasa keberatan gitu ya sama bimbel. Ya, Bu, sangat keberatan banget, Bu. Hmm. Tapi Morina, Ibu ingin bertanya. Tadi kamu kan mengatakan kalau Bapak dan Ibumu meminta kamu di kelas 9 ini hanya diperbolehkan ikut satu kegiatan ekstrakurikuler saja. Tetapi barusan Morina mengatakan kalau kamu kecapean saat mengikuti bimbel karena habis pulang dari ekstrakurikuler. Nah, ini kiranya bagaimana ini? Iya, Bu, benar. Memang orang tua saya itu meminta saya buat mengurangi kegiatan ekstrakurikuler dan mengikuti bimbel. Tapi, Tapi, tapi itu saya berbohong, Bu, kepada orang tua saya. Kalau saya pulang sore, ya itu izinnya ada kelas tambahan. Kalau enggak, ya bilang saya lagi belajar bareng teman-teman di sekolah. baik. Namun tadi Morina juga mengatakan bahwa nilai kamu stabil, tetapi bapak ibumu tetap memberikan kamu bimbel di luar sekolah. Apakah mungkin ini karena orang tua kamu melihat ada penurunan nilai walaupun kamu tidak mengetahuinya? Enggak kok, Bu. Mereka itu aja yang hanya berambisi agar saya belajar, belajar, dan belajar. Baik. Walaupun saya masih mengikuti banyak kegiatan ekstrakurikuler, nilai saya tetap bagus, Bu. Masa orang tua saya nggak bisa ngertiin sih, Bu? Kayak mereka nggak pernah aktif di sekolah saja. Jadi kamu berpikir kalau orang tua kamu tidak memahami bagaimana menjadi siswa yang aktif. Iya, Bu, benar. Selain itu juga kan saya aktif di kegiatan sekolah, biar saya punya pengalaman ya, Bu, ya di bidang lain. Jadi nggak hanya di bidang akademik saja. Oke, kalau ibu boleh tahu, apakah ada hal yang membuat bapak ibumu itu memintamu untuk mengurangi kegiatan dan mengharuskan kamu untuk mengikuti bimbel? Hmm, jadi gini, Bu, saya kan udah kelas 9 ya, Bu. Nah, sebentar lagi saya itu sudah mau lulus dan masuk ke sekolah SMA. Nah, maka dari itu, Bapak dan Ibu saya meminta saya nih buat mengurangi kegiatan di sekolah dan melakukan bimbel agar nilai saya semakin meningkat dan bisa masuk ke SMA yang orang tua saya pengen itu, yaitu SMA negeri yang terkenal di kota Jogja, Bu. Wah, berarti keinginan bapak dan ibumu itu keinginan agar kamu diterima di sekolah terkenal se-Yogyakarta itu juga menjadi alasan mereka melarang untuk kamu mengikuti banyak kegiatan ya? Iya, Bu, benar sekali. Mereka itu sangat khawatir, Bu, jika saya itu kelelahan dan kecapean, yang membuat prestasi belajar saya itu menurun. Saya kadang juga kasihan sama mereka.
karena ya seperti terlalu was-was gitu loh Bu dengan kesehatan saya. Marina tidak tega gitu ya melihat bapak dan ibumu was-was dengan kamu gitu. Iya Bu, benar. Memangnya di sekolah kamu mengikuti kegiatan apa saja, Nak? Banyak sih Bu. Jadi saya itu ada kegiatan karawitan, cheerleader, taekwondo, dan juga pramuka. Wah, banyak juga ya, Nak. Lalu untuk jadwalnya itu kapan saja, Nak? Kalau karawitan itu ya setiap hari Kamis sih Bu. Terus Hmm. cheerleader itu hari Selasa, taekwondo itu di hari Rabu dan Jumat, sama pramuka itu di hari Senin. Dan ya kegiatan semua itu berlangsung setiap jam setengah tiga sampai jam setengah lima sore, Bu. Lalu Lalu, Lalu itu Bu, untuk bimbelnya setiap hari Senin dan Kamis itu juga dimulai dari jam 6 sampai jam setengah 8 sore. namun apakah Morina selama ini pernah merasa kelelahan dengan kesibukan-kesibukan itu? Ya kalau capek pasti iya sih Bu, tapi ya saya senang Bu menjalaninya karena ya kegiatan itu memang hobi saya semua Bu. Hmm. Morina menikmati setiap kegiatannya. Iya Bu, benar sekali. Apakah bapak dan ibu kamu mengetahui perasaan senang kamu kalau mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler itu? Harusnya tahu sih Bu, saya aja nggak pernah ngeluh sama mereka. Tapi 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 mereka tetap saja, Bu, mengira kalau saya itu akan kecapean kalau banyak kegiatan. hmm, Marina, di awal kamu mengatakan kadang kecapean kalau habis pulang ekstrakurikuler loh, Nak. Bagaimana kiranya tentang ini? Itu karena ekstrakurikulernya agak berat sih, Bu. Hmm, Ditambah bimbel yang setiap hari Senin dan Kamis. Nah, yang Senin kan sebelum bimbel itu ada kegiatan ekstrakurikuler wajib, itu pramuka. Nah, itu lumayan banyak menguras tenaga sih, Bu, menurut saya. Terus di hari Kamis itu juga sebelum ada kegiatan sebelumnya itu ada karawitan. Kalau karawitan sih ya capek-capek banget sih Bu. Ya cuman saya masih merasa capek karena hari Rabunya itu saya ada taekwondo. hmm. Jadi Marina kecapean dengan ekstrakurikuler yang berat gitu ya? Iya Bu, tapi saya kuat kok Bu. Bapak dan Ibu saja yang menganggap saya itu nggak kuat. Hmm. Jadi Marina berpikiran kalau bapak dan ibumu menganggap kamu tidak mampu menjalani semua kegiatanmu begitu. Nah iya Bu, saya itu sangat kecewa dengan orang tua saya. Namun Marina, apakah kamu pernah berpikir sedikit saja mengenai alasan baik mereka membuat keputusan seperti ini? Alasan baik apa aja sih Bu? Orang jelas-jelas mereka tidak memahami apa yang saya rasakan kok. Marina, perlu kamu ketahui ya, setiap orang tua itu pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Walaupun terkadang orang tua itu dalam menyampaikan nasihatnya atau keputusannya itu kurang pas gitu loh bagi anaknya. Iya juga sih Bu. Saya tahu mereka itu menginginkan kalau saya itu dapat diterima di sekolah terkenal se-Yogyakarta. Saya akui, memang sekolah itu adalah sekolah yang bagus.
Cuma ya cara mereka aja, Bu, yang saya sukai. Nah, bagus Marina. Empatimu terhadap orang tuamu ini. Iya, Bu. Saya juga sebenarnya sedih kalau saya itu tidak mengikuti permintaan orang tua, Bu. Jadi, manakah yang membuat kamu paling sedih saat ini? Apakah karena tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau tidak memenuhi permintaan orang tua kamu? Hmm, Dua-duanya, Bu. Dua-duanya ya. Ya, ya, Marina, Ibu memahami perasaan kamu. Walaupun saya kecewa dengan mereka, saya juga sayang sama mereka, Bu. Aku tahu mereka begini karena dia peduli dengan saya. Saya membayangkan kalau mereka itu membiarkan saya, pasti ya saya itu menjadi tanpa arah gitu loh, Bu. Jadi, Marina menyadari kepedulian dari orang tua kamu. Iya, Bu. Tapi saya juga bingung harus bagaimana. Saya nggak bisa buat milih salah satu di antara kegiatan semua itu. Ya karena semuanya itu kan hobi saya, Bu. Eh, Jadi, Marina itu merasa bingung dan kecewa dengan kedua orang tuamu karena mereka meminta kamu untuk ikut bimbel. Hal tersebut orang tua kamu lakukan karena mereka ingin masuk ke SMA negeri yang terkenal di Jakarta. Kemudian orang tuamu meminta kamu memilih salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang dimana hal ini membuat kamu bingung karena semua kegiatan yang kamu lakukan adalah hobi kamu. Benar begitu? Iya, Bu, benar sekali apa yang Ibu katakan tadi. Selanjutnya, karena kamu sudah mulai memahami apa yang menjadi kekesalan dan kebingungan kamu, sekarang kita akan membahas rencana selanjutnya yang akan Morina lakukan ya. Baik, Bu. Perlu kamu ketahui Morina, dalam memahami perubahan pandangan dan sikap, harus berpikir secara lebih kritis, dewasa, dan konstruktif. Jadi, apakah mungkin akhir-akhir ini kamu sering berbohong disebabkan karena kamu merasa bingung dan kecewa karena kamu diminta untuk hanya melakukan satu kegiatan ekstrakurikuler saja oleh bapak dan ibumu. Iya, Bu, benar. Lalu, apakah kamu sudah bisa memutuskan mana kegiatan ekstrakurikuler yang ingin kamu pertahankan? Ya belum, Bu. Saya masih mau tetap untuk mengikuti semua kegiatan ekstrakurikuler dan juga tetap menuruti keinginan orang tua saya, yaitu bimbel, Bu. Rencanamu untuk mengikuti semua kegiatan ekstrakurikuler itu dan ditambah dengan kegiatan bimbel karena kamu sekarang sudah berada di kelas 9 di mana kamu pasti akan sibuk dengan persiapan ujian dan lain-lain. Maka dari itu, menurut ibu juga sependapat dengan orang tua kamu. Ibu kurang merestui kalau kamu banyak kegiatan. Ibu juga apa ya khawatir kalau kamu tuh sampai sakit. Karena kalau banyak kegiatan itu kan rentan akan sakit toh. Nah, seandainya kamu mengikuti keinginan orang tuamu, yaitu mengikuti bimbel dan mengikuti satu kegiatan ekstrakurikuler saja, bagaimana? Iya juga sih, Bu. Pasti nanti saya akan disibukkan dengan persiapan ujian dan lain-lain. Cuma saya nggak tahu, Bu, kegiatan ekstrakurikuler yang ingin saya ambil itu apa. Soalnya kan semua kegiatan yang saya ikuti itu adalah hal-hal yang saya senang, Bu.
Begini, kamu tadi sempat mengatakan kan bahwa ada beberapa ekstrakurikuler yang menurut kamu itu berat. Nah, bagaimana menurut pandangan kamu mengenai ekstrakurikuler yang berat ini? Iya juga ya, Bu. Saya bisa menghindari ekstrakurikuler yang berat itu, seperti taekwondo, cheerleader. Juga menurut saya itu berat, Bu. Soalnya kan menyangkut keselamatan fisik juga ya. Ya, pemikiran yang bagus, Marina. Ya deh, Bu. Setelah ini saya akan menghindar dua kegiatan ekstrakurikuler itu. Kalau untuk pramuka mau tidak mau kan tetap ikut ya, Bu. Soalnya kegiatan itu kan wajib. Berarti saya itu akan ikut kegiatan karawitan aja deh, Bu. Kebetulan dari semua ekstrakurikuler yang saya ikuti itu karawitan yang paling nyaman sih, Bu. Wah, bagus, Marina. Ibu sangat setuju dengan pendapatmu. Ibu dukung niat kamu ini, walaupun awalnya pasti kamu akan merasa berat dan sulit untuk melakukan keputusan ini. Nah, iya, Bu. Tapi saya akan berusaha demi diri saya juga kan, Bu. Good job, Marina. Oke, Marina, bagaimana perasaan kamu saat ini? Hmm, terima kasih ya, Bu. Sekarang saya menjadi sangat lega dengan pilihan ini. Saya yakin pilihan ini adalah yang terbaik. Karena tentu Bapak dan Ibu saya juga akan senang karena sesuai dengan harapan mereka yang meminta saya itu untuk memilih satu kegiatan ekstrakurikuler saja. Dan ini ya juga tetap dengan yang saya harapkan gitu loh, Bu. Bagus sekali, Marina. Untuk ekstrakurikuler lain, kan dapat kamu lakukan lagi di lain kesempatan, toh, setelah ujian nasional nanti. Kalau begitu, apakah ada yang ingin Marina sampaikan lagi? Iya ya, Bu. Hmm, sudah cukup sih, Bu. Baiklah, sekarang Ibu ingin meminta kamu untuk merangkum apa yang sudah kamu dapatkan selama proses konseling kita hari ini. Bagaimana? Baik, Bu. Jadi dari pembicaraan kita hari ini, saya itu menemukan bahwa alasan orang tua saya melarang saya untuk mengikuti banyak kegiatan ekstrakurikuler karena ya mereka itu peduli dengan saya. Dan selama ini sebenarnya saya itu kecapean, hanya saja ya saya terlalu memiliki banyak hobi sehingga ya tidak terlalu memikirkan kesehatan saya. Jadi untuk itu saya akan menghindari kegiatan yang berat dan mengikuti kegiatan yang tidak banyak resikonya. Serta saya harus belajar dengan giat agar mendapatkan nilai yang terbaik sehingga dapat membahagiakan Bapak dan Ibu saya jika diterima di sekolah yang terkenal di Jakarta itu, Bu. Ya, tepat sekali. Selamat menjalankan hari-harimu ya, Marina. Ibu berdoa yang terbaik untuk kamu. Terima kasih, Bu, atas bantuannya. Kalau begitu, saya izin live dari Zoom ya, Bu. Selamat siang. Sama-sama, Marina. Selamat siang.